Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan. Ini adalah proposal proyek kami. Kali ini dalam kesempatan mengerjakan ujian tengah semester untuk mata kuliah ICT Literasi. Kami rencana akan membuat sebuah webinar. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mas Yuda, Mas Bima, kemudian saya sendiri Haryo, kemudian Mas Devlin. Kami akan membuat seminar yang berjudul tentang penggunaan sosial media yang baik yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran hoaks, ya. Jadi proposalnya kita mulai dari latar belakang, ya. Jadi pada saat ini kan dunia sudah memasuki era informasi dan komunikasi yang ditandai dengan internet yang membawa banyak perubahan, ya. Internet itu penggunanya sudah mencakup ke seluruh dunia dengan jumlah yang sangat besar. Jadi pengguna sosial media bukan berarti tidak memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Aktifnya berselancar di sosial media tentu memiliki efek samping, ya, bagi manusia, yaitu mudahnya masuk informasi yang tidak valid kebenarnya, alias hoax. Nah, kami rencana akan membuat seminar yang pesertanya adalah mahasiswa aktif dari Unsia, yang rentan juga mengakses sosial media, sehingga dibutuhkan literasi digital bagi mereka. Mahasiswa aktif usia ini, Unsia, itu berusia 18-40 tahun, sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan mereka lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Rencananya kegiatan seminar yang dilakukan akan melalui komunikasi virtual menggunakan Zoom Meeting. Nah, tujuan untuk audiens, yaitu tujuan seminar ini agar mahasiswa Unsia mampu memilah informasi yang valid dan bermanfaat di sosial media. Sedangkan tujuan untuk kelompok kami adalah untuk menambah wawasan kami di bidang ICT literasi, terutama sosial media dan hoax. Oke, di sini ada roadmap, ya. Roadmap yang akan kita jelaskan nanti, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada definisi sosial media, kemudian ada karakteristik sosial media, ada jenis-jenis sosial media, definisi hoax, dan cara pencegahan hoax, ya. Jadi langsung berikutnya, ya, definisi sosial media ini menurut Van Dijk tahun 2015, dia bilang bahwa media sosial itu platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna, yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas atau berkolaborasi. Karena itu media sosial bisa dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Menurut Boyd tahun 2015 juga, media sosial ini sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial juga memiliki kekuatan pada user-generated content, di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor, sebagaimana yang biasanya terjadi di media massa. Pada intinya, dengan sosial media bisa dilakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk, pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual, ataupun audiovisual. Sosial media diawali dari 3 hal, yaitu sharing, collaborating, dan connecting. Itu menurut Kunto Adi pada tahun 2011. Oke, di sini ini adalah karakteristik media sosial, ya, masih dalam tinjauan pustaka, ya.
Karakteristik media sosial itu adalah, yang pertama adalah jaringannya ya. Jadi network ini, sosial media itu membutuhkan jaringan atau network yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lain. Nah, koneksi jaringan ini perlu karena komunikasi itu bisa terjadi bila terjadi antar komputer kalau ada jaringan. Kalau nggak bisa. Yang kedua, informasi. Ya, informasi itu menjadi hal yang penting di media sosial karena di sini ya pengguna itu yang memproduksi konten sendiri dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Sedangkan yang ketiga adalah arsip. Arsip ini bagi pengguna sosial, arsip itu bisa menjadi karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun melalui perangkat apapun. Kemudian interaksi atau interactivity, ini media sosial ini membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut followers mata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Ya. Kemudian yang kelima ini adalah simulasi sosial. Simulasi sosial, media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat di dunia virtual atau society di dunia virtual ya. Nah, media sosial sendiri memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai pada tatanan masyarakat yang real. Oke, yang keenam adalah konten oleh pengguna. Ini adalah karakter yang keenam, yaitu user generated content. Nah, media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. User generated content ini merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Nah, tadi sudah tentang karakteristik definisi media sosial, sekarang adalah definisi hoax. Hoax ini dalam Kamus Oxford ini adalah suatu bentuk penipuan yang tujuannya membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoax dalam bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan atau menipu. Ya. Nah, oke, berikutnya adalah kan kita sudah membahas tentang pengertian hoax. Bagaimana cara mencegah penyebaran hoax ini? Ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran hoax. Yang pertama adalah dengan kebijakan pemerintah ya. Nah, kebijakan pemerintah untuk menangkal hoax ini menjadi judul penelitian juga yang dilakukan oleh Siswoko pada tahun 2017. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah lain di luar pemblokiran situs untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax. Langkah-langkah yang dimaksud adalah dengan membentuk badan siber nasional, serta kerjasama dengan Dewan Pers dan Facebook. Jadi bekerja sama dengan platform medsosnya juga, selain blokir ya. Selain dengan dari pemerintah, dengan kebijakan pemerintah, pencegahan penyebaran hoax itu juga bisa dilakukan dengan kesadaran diri kita sendiri. Ya. Untuk terhindar dari hoax, perlu dari diri kita sendiri. Sebelum menyebarkan sebuah informasi ke sosmed, ke WA, atau ke platform manapun itu, kita perlu menanyakan beberapa hal pada informasi tersebut. Ini dalam bahasa Inggris ya, THINK, think. Ya, berpikir dulu sebelum menyebarkan. T itu apakah true, is it true, apakah benar. H, apakah ini helpful, apakah ini bermanfaat. I, is it inspiring, apakah ini menginspirasi orang. N, apakah ini necessary, apa ini perlu. K, apakah ini kind, apakah ini baik, ya semacam itu ya. Jadi bijaklah dalam
menyebarkan menyebarkan informasi. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang hoax ya. Oke, untuk nanti acara yang akan kami buat, sebagaimana seminar-seminar yang lain, kita akan membuat acara nanti ada moderator, di antara kami akan ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi pembicara, bicara satu, pembicara dua. Kemudian juga nanti rencana mungkin ada sedikit kuis dan ada sedikit hadiah ya bagi pemenang kuis. Kemudian mungkin kita akan membagikan sertifikat setelah selesai. Setelah pemaparan dari pembicara 1 dan 2 akan dilakukan sesi diskusi atau tanya jawab yang dipandu oleh MC dan itu dan seterusnya ya. Oke, kemudian jadwal pelaksanaan juga kita masih belum tentukan, tapi secara materi kami sudah siap dan untuk output dan target capaian ini kita yang pertama mengajak masyarakat, dalam hal ini peserta dari mahasiswa Unsia untuk turut menjaga keluarga terdekat supaya tetap terpapar informasi yang baik dan positif. Yang kedua adalah mengajak masyarakat, dalam hal ini peserta dari mahasiswa Unsia untuk kritis menyikapi informasi. Kemudian yang ketiga, mengajak masyarakat, dalam hal ini peserta dari mahasiswa Unsia untuk menggunakan sosial media untuk menulis hal yang positif dan bermanfaat. Yang keempat adalah mengeksplorasi minat dan bakat dengan informasi yang ada. Yang kelima, mengedukasi tentang undang-undang ITE dengan hukuman penyebaran hoax. Jadi kita perlu membuat masyarakat takut menyebarkan berita bohong karena ada hukuman bagi penyebar berita bohong yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian yang keenam, menanamkan etika berkomunikasi di media sosial kepada masyarakat, dalam hal ini peserta dari mahasiswa Unsia. Oke. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat tugas ini. Ya, sekian proposal dari kami. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.